Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dan menonton video ini di Belajar Al-Quran bersama Kak Mapal Anwar. Buat yang sudah subscribe, terima kasih ya. Buat yang belum, yuk subscribe dulu biar kita sama-sama bisa melanjutkan pembelajaran ini. Dan kamu nanti di setiap video pertamanya gak perlu nonton iklan. Silahkan dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya yang udah subscribe. Selamat menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, rekan-rekan juga adik-adik sekalian, bertemu lagi bersama Kak Matal Anwar. Dan di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang mad far'i yang disebabkan ataupun terjadi karena sukun. Alhamdulillah ya, kita akan melanjutkan lagi di episode mengaji bersama Kak Matal Anwar. Setelah kemarin kita membahas tentang mad far'i yang terjadi karena hamzah. Ada 3. Pertama mad wajib mutasil, kedua mad jaiz munfasil, dan yang terakhir adalah mad silah tawilah atau mad silah kubro. Dan untuk penjelasan lengkapnya silahkan menonton episode sebelumnya. Karena di episode kali ini kita akan membahas tentang mad far'i yang terjadi karena sukun. Nah, mad far'i yang terjadi karena sukun ini terbagi menjadi 2. Yang pertama karena sukun lazim. Apa itu sukun lazim? Sukun lazim adalah sukun asli yang sejak mulanya memang sukun, baik ketika wasol maupun ketika wakof. Jadi memang hurufnya bersukun secara asli ya. Contoh sukun lazim adalah lam yalid wa lam yulad. Nah, itu emang sukun ya. Yulad sendiri sebenarnya fi'il mudhari', tapi karena ada lam itu punya amil jawazim menjazmkan fi'il, yulad pun menjadi jazm dan tanda jazmnya adalah sukun. Jadi yang tadinya yuladu menjadi yulad. Nah, itu dari segi ilmu nahwu. Sedangkan dari ilmu tajwid disebut sukun lazim. Mad far'i yang terjadi karena sukun lazim ini ada 5. Yang pertama adalah mad lazim musaqqal kalimi, kedua mad lazim mukhaffaf kalimi, ketiga mad lazim musaqqal harfi, keempat mad lazim mukhaffaf harfi, dan yang terakhir adalah mad far'i. Ingatnya musaqqal, mukhaffaf, ada yang kalimi, ada yang harfi ya, dan ada mad far'i. Demikian untuk 5 mad far'i yang terjadi karena sukun lazim. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, penjelasan dari mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi adalah mad yang terjadi apabila huruf mad tersebut bertemu huruf yang bertasdid. Nah, kadar panjangnya 6 harokat. Al-haqqah. Nah, itu contohnya ya. Al-haqqah, surat Al-haqqah ya. Lalu waladhdallin. Waladhdallin. Panjangnya harus 6 harokat. Waladhdallin gitu ya. Ini untuk dalam surat Al-Fatihah. Mana yang mad lazim musaqqal kaliminya? Ini nih. Dallin, mad do bertemu dengan tasdid. Dallin. Aslinya 2 ya kalau mad itu kan. Mad asli kan 2 harokat. Tapi karena dia bertemu dengan tasdid di sini, maka dia menjadi waladhdallin. Gitu. Ada lagi tahabbuna. Insyaallah itu mad lazim musaqqal kalimi, mudah dipahami dan mudah-mudahan dapat kita hafalkan dan senantiasa kita praktikkan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi adalah mad yang terjadi apabila setelah huruf mad terdapat huruf yang sukun, atau bila setelah mad badal terdapat huruf yang sukun. Jadi setelah huruf madnya atau setelah mad badalnya ada huruf sukun. Kadar panjangnya pun 6 harokat. Hanya terjadi di dalam 2 ayat, yaitu surat Yunus ayat 51 dan surat Yunus ayat 91. Al-ana. Nah, ini ada mad A-nya panjang, ini mad badal bertemu dengan sukun. Lamnya sukun. Al-ana. Nah, lamnya sukun ya. Al-ana. Begitu cara bacanya 6 harokat. Itu disebut mad lazim mukhaffaf kalimi. Dan mad lazim mukhaffaf kalimi ini hanya terjadi dalam 2 ayat ini ya. Ada musaqqal kalimi dan ada mukhaffaf kalimi. Kalau musaqqal bertemu dengan tasdid, kalau mukhaffaf bertemu dengan sukun. Nah, yang ketiga ada mad lazim musaqqal harfi. Kita teruskan dulu ya. Mad lazim musaqqal harfi adalah mad yang terdapat pada huruf-huruf di pembukaan sebagian surat yang pembacaannya diidghamkan.
kadar panjangnya adalah 6 harokat. Jadi ini adalah hanya terjadi karena harfi. Harfi itu seperti kemarin ada mad apa? Mad harfi ya. Jika kemarin ada mad harfi, dia hanya 2 rakaat karena termasuk mad asli. Nah, ini ada mad lazim mustaqol harfi, adalah mad yang terdapat pada huruf-huruf di pembukaan sebagian surat, sama awailus suar juga seperti kemarin mad harfi, tapi ini pembacaannya diidghamkan dan kadar panjangnya adalah 6 harokat. Ini contohnya alif lam mim. Tulisan aslinya kan seperti ini, bukan dibaca alama ya, hati-hati. Alif lam mim. Mana? Lam mim. Nah, yang lam mim. Lalu huruf lamnya ya. Lam mim, karena la-nya ini mad, ini sebenarnya lamnya itu adalah mad, dia itu huruf mad. Kalau didohirkan bacaannya, lalu ketemu idgham nih. Mim mati bertemu mim pada huruf mim. Mim mati pada huruf lam bertemu dengan mim dalam huruf mim, maka lamnya menjadi mad lazim musaqal harfi. Yang kedua adalah huruf sin pada kalimat to sim mim. Nah, sinnya ini sim mim, sinnya kan panjang nih, sim mim bertemu dengan yang idgham ini nih. Nun mati pada huruf sin bertemu dengan mim pada zohir pelafalan huruf mim. To sim mim, begitu ya, mudah. Pengucapan mad ini hendaknya disertai penekanan sewajarnya karena ada huruf di awal yang dimasukkan ke dalam huruf yang lain. Huruf-huruf di awal surat yang di pembacaannya dengan mad ini berjumlah 8 huruf dikumpulkan dalam kalimat nakoso asalukum. Pembacaannya adalah nun, kof, sod, ain, sin, lam, kaf, mim, gitu ya. Jadi pengucapan madnya hendaknya disertai penekanan sewajarnya. Kita sudahi dulu 3 dulu aja. Yang pertama tadi mad lazim musaqqal kalimi, lalu pasangannya mad lazim mukhaffaf kalimi, itu ada dalam ayat seperti biasa. Dan mad lazim musaqqal harfi itu terjadi pada awailus suar, huruf-huruf awailus suar. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa kita praktikkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik juga kakak-kakak maupun rekan-rekan yang ingin menyisikan hartanya untuk berinfak di jalan Allah ataupun berwakaf di jalan Allah, saat ini kakak sedang menggalang dana untuk pembebasan lahan untuk pendirian pondok pesantren di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Untuk penjelasan lengkapnya juga link untuk donasi, silahkan cek link di deskripsinya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.